Salam, sekali lagi salam. Selamat pagi untuk kita semua. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan yang pertama, saya mengucapkan selamat merayakan hari tahun baru Imlek buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang beretnis Tionghoa. Gong sifat saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan juga memberkati kita semua dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Imlek menurut saya adalah sebuah perayaan warisan budaya yang luar biasa dari saudara-saudari kita etnis Tionghoa. Saya membaca beberapa artikel tentang perayaan Imlek ini. Dan saya mendapatkan banyak hal penting di sana. Dalam perhitungan kalender Cina, menurut penanggalan beberapa dinasti, pergantian kaisar-kaisar dan dinasti yang ada, perayaan Imlek bagi mereka intinya itu adalah sebuah ucapan syukur. Sebuah ucapan syukur, sebuah berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, dalam perayaan Imlek, kalau dalam perhitungan kalender matahari sesuai dengan perhitungan saudara-saudari kita dari etnis Tionghoa, itu ada peralihan musim. Dari musim dingin kepada musim semi. Musim dingin dari bulan November sampai Desember dan Januari, Februari itu musim semi bagi mereka. Dan di saat itulah mereka bersuka cita. Mereka mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena mereka bisa melewati musim dingin yang tidak bersahabat dengan mereka sehingga mereka bisa merayakan musim semi dan sebagai bentuk ucapan syukur dalam musim itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, mereka saling berbagi kasih dan lain sebagainya, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Intinya bahwa mereka baru saja melewati musim yang kurang baik dalam hidup mereka. Makanya tidak ada salahnya kalau budaya-budaya yang baik kita wariskan. Memang ada juga beberapa kebiasaan yang harusnya gereja Tuhan tidak perlu ikut. Ya, berdoa kepada leluhur dan lain sebagainya. Ya, itu saya kira bukan sebuah kebiasaan yang harus ditiru oleh gereja Tuhan. Tapi kalau membersihkan kubur leluhur dan lain sebagainya, itu cara terbaik kita menghormati leluhur kita. Ya. Tapi tidak usah pergi berdoa-berdoa dan minta sesuatu. Kung, saya mau pergi kuliah. Kalau bisa Kung kasih saya kepintaran. Nah, tidak harus begitu, tidak harus. Ya. Tapi kalau kasih bersih kubur dan lain sebagainya, itu bagian dari penghormatan kita terhadap leluhur. Ya. Tidak perlu taruh nasi kayak di Sabu, taruh nasi, ketupat, gantong di ujung rumah, penghormatan kepada leluhur. Katanya nanti kalau kau punya apu lapar tengah malam, dia biasa cari makan di sudut-sudut rumah. Nah, tidak usah begitu juga. Yang pasti kita tetap menghormati orang tua, makanya ada istilah gong sifat saya. Ya. Anak-anak menghormati orang tua yang lebih tua dan lain sebagainya. Di situ ada ucapan selamat dan berkat. Intinya bahwa mereka telah ditolong Tuhan melewati musim dingin yang luar biasa. Mereka masuk ke musim semi di mana mereka melihat keadaan alam di sekitar menjadi alam yang subur. Pohon-pohon tumbuh dengan baik, bunga-bunga bermekaran secara luar biasa.
menghiasi daerah mereka dengan warna-warni yang luar biasa. Ini gambaran sukacita bagi mereka. Mereka mengucap syukur, saling berbagi-bagi, kasih dan lain sebagainya. Berbagi makanan. Ini sesuatu yang paling tidak kita tiru sebagai anak-anak Tuhan. Karena Alkitab juga mengajarkan kita berbagi itu sesuatu yang penting dan luar biasa bagi kita. Amin. Jadi tidak ada salahnya kita saling berbagi dalam perayaan Imlek ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Berhubung dengan itu, saya ajak semua Bapak Ibu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi tahun ini dikatakan tahun kelinci air, betul ya? Tahun yang penuh dengan berkat. Ya. Tahun yang penuh dengan kemakmuran, tahun yang penuh dengan damai. Kita berharap di tahun-tahun yang susah menurut prediksi pemerintah kita, tahun 2003 ini tahun yang akan kita hadapi dengan kesusahan. Tapi kita berdoa supaya tahun ini menjadi tahun berkat buat saya dan saudara. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 14. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 hingga ayat 14. Kejadian di perjanjian lama Bapak Ibu ya. Jangan cari di perjanjian baru. Ya, kita buka bersama-sama. Kita akan baca secara bersama-sama juga. Kejadian 26 ayat 12, 13 dan 14. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Satu pernyataan yang luar biasa dalam ayat ini dikatakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Bapak Ibu baca ayat ini luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang teologi kemakmuran. Tidak. Tapi bagaimanapun saya dan saudara rindu untuk diberkati. Amin. Amin. Siapa yang tidak mau diberkati di sini angkat tangan. Ada yang tidak mau diberkati? Usahanya tidak mau diberkati, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, cucunya, pekerjaannya tidak mau diberkati. Adakah? Saya yakin kita semua merindukan hal yang sama. Kita ingin diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar. Bagaimana rahasia Ishak diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari sosok ini. Kenapa ia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan ia dikatakan oleh firman Tuhan. Ia semakin kaya, kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kisah Ishak di dalam pembacaan ini. Kalau Bapak Ibu baca pasal 26 ini, kita akan mengerti bagaimana rahasia Ishak diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama di sini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Rahasia Ishak diberkati Tuhan karena Ishak mendengar suara Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Di sini dalam konteks ini sedang terjadi kelaparan di tanah Filistin atau tanah Kanaan. Di mana Ishak berdiam sebagai orang asing di negeri itu. Ada tahun-tahun kesusahan sedang melanda negeri itu. Kekeringan yang luar biasa menyebarkan. Tidak ada hasil panen yang mereka dapatkan. Dan tahun-tahun itu menjadi tahun kelaparan bagi penduduk Kanaan dan sekitarnya. Tapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biasanya kalau terjadi kelaparan di satu negeri, penduduk negeri itu akan pindah ke satu negeri di mana mereka bisa hidup di situ. Tapi kita lihat di sini sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Ishak ketika Kanaan menghadapi kelaparan yang luar biasa. Firman Tuhan datang kepada Ishak dan katakan begini, Ishak jangan pergi ke Mesir. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya Abraham. Ketika terjadi kelaparan yang sama di situ, Abraham menyingkir ke Mesir dan menjadi orang asing di sana. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan datang mengingatkan Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dan akhirnya Ishak tidak pergi ke Mesir. Artinya di sini ia mendengar suara Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Kenapa tidak boleh pergi ke Mesir? Dengan pergi ke Mesir, Ishak sedang menghina Tuhan, menyangkal kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan bagi Ishak dan keluarganya. Itu yang menyebabkan kenapa Tuhan melarang Ishak jangan pergi ke Mesir. Jangan mengandalkan Mesir. Mesir memang terkenal dengan hasil pertaniannya yang luar biasa. Karena Mesir dialiri oleh sungai Nil yang tidak pernah kering. Lalu berhadapan dengan keadaan, kenyataan hidup yang dialami oleh orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin. Mereka sedang menghadapi bencana kelaparan yang luar biasa. Bagaimana pikiran mereka, perasaan mereka menghadapi keadaan ini. Tapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan andalkan orang Mesir. Jangan mengandalkan kekayaan Mesir. Kenapa? Karena Tuhan bertindak menjadi pemelihara bagi keluarga Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu poin yang pertama. Rahasia Ishak diberkati oleh Tuhan. Ia dengar suara Tuhan. Katakan kepada teman di sampingmu. Katakan, yuk, peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua di sini. Kenapa Ishak menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Dikatakan Ishak setia kepada janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat berikutnya. Ayat 3 dan ayat keempat dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini.
Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ishak bukan hanya mendengar. Tetapi dia setia dengan janji Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Dan negeri ini aku akan berikan kepadamu. Ishak setia kepada janji Tuhan. Ishak setia kepada janji Tuhan itu. Ia benar-benar melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ia setia kepada janji Tuhan yang telah diikrarkan kepada nenek moyangnya. Dia menghormati ayah. Dia telah berikan janji kepada Abraham ayahnya. Dia menghargai kesetiaan ayahnya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, tadi ada hubungannya. Sebagaimana saudara-saudari kita etnis Tionghoa, mereka menghormati leluhur, menghormati ayah dan ibu mereka. Ishak menghormati leluhurnya dengan mengikuti teladan iman ayahnya Abraham. Amin. Mengikuti teladan ayahnya yang dimana ayahnya Abraham beriman sungguh kepada Tuhan. Sebagai anak ia melihat ayahnya. Kesetiaan bapaknya, kesetiaan mamanya. Kepada janji Tuhan. Hormati leluhur kita. Dengan cara meniru apa yang baik dari hidup mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Lihat sesuatu yang baik dari orang tua kita. Ambil itu dan lakukan. Lihat sesuatu yang baik dari opa dan oma kita. Ambil itu dan lakukan. Lihat bagaimana janji Allah menjadi orang yang setia kepada janji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya pemazmur pernah menuliskan sebuah mazmur yang mengatakan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Bimbinglah aku pada jalan-jalan-Mu, Tuhan. Bimbinglah aku pada jalan-jalan-Mu, Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji. Ishak setia kepada janji Tuhan. Itu yang membuat ia diberkati Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan mendatangkan berkat dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Orang yang setia pasti akan diberkati Tuhan. Usahanya diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan kepada Ishak sama dengan firman yang disampaikan Abraham. Aku akan berkati keturunanmu, aku akan memberikan tanah ini bagimu, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya akan jadi berkat. Amin. Hidupnya akan jadi berkat. Ini pesan Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Yang menjadi rahasia.
tanah itu. Bapak Ibu perhatikan, tahun itu di Filistin. Tahun itu tahun kelaparan di daerah itu, di Gerar, di wilayah Kanaan. Tahun kelaparan. Tapi dengar, di tengah-tengah kekeringan negeri itu, dikatakan Ishak menabur. Ishak adalah orang yang optimis bekerja. Ishak menabur di negeri yang kering itu. Ia menanam sesuatu di sana. Ia bertani di sana. Ia memelihara hewan di sana. Kemudian ia menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham. Menabur. Kalau saya dan saudara hanya melihat keadaan, melihat situasi di sekeliling kita susah, maka kita tidak akan pernah bisa menabur dan bekerja. Banyak alasan dalam hidup saya, tidak bisa usaha, pendeta begini, susah sekarang. Tidak bisa Pak Pendeta, jual di toko juga kita pun toko tidak laku. Jual di kios sama orang di sebelah ada jual juga kita jual di sini, sama tidak ada yang laku. Dengar, optimis itu penting, menabur itu penting. Amin. Saya dan saudara harus menabur. Ishak menabur di tanah kering. Dan Bapak Ibu perhatikan, ketika Ishak menabur di sini dikatakan, tahun itu juga, tahun itu juga, tahun itu juga, Tuhan menghadirkan kelimpahan 100 kali lipat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Menabur dulu. Pengkhotbah bilang, kalau kita melihat angin, maka kita tidak akan bisa menabur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, menabur dulu. Maka kita akan diberkati. Bagaimana saya dan saudara tidak menabur dan minta berkat? Bagaimana kita tidak bekerja tapi minta berkat? Bagaimana kita tidak berusaha tapi minta berkat? Dengar, Ishak diberkati Tuhan karena ia menabur. Ia bekerja di tanah yang kering itu. Yang orang lain tidak bisa kerjakan. Bahkan Abimelek, Raja Gerat, Raja Filistin itu tidak bisa menabur di sana. Tapi Ishak diberi hikmat oleh Tuhan. Dia menggali sumur-sumur di padang gurun itu. Bayangkan saja, Abraham sudah pernah gali sumur di sana. Orang Filistin tutup. Yang begini-begini tidak akan diberkati. Betul tidak Bapak Ibu? Yang begini-begini tidak akan diberkati. Orang sugali sumur dia datang tutup. Ketika Ishak diberkati mereka iri hati. Yang begini-begini tidak akan diberkati Tuhan. Yang tukang iri tidak akan diberkati Tuhan kayak Abimelek ini. Coba lihat tetangga di sebelah kiri kanan. Coba lihat. Saya percaya tidak ada yang tukang iri. Amin. Semua ini wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lakukan bekerja apa yang menjadi bagian kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan membela saya dan saudara. Tabur, maka engkau akan menuai. Pertanyaannya apa yang saya dan saudara tabur hari ini? Tabur apa kita Bapak Ibu di padang gurun ini? Tabur apa kita Bapak Ibu? Dengar Bapak Ibu, tabur saja. Tabur kebaikan. Amin. Tabur kasih. Tabur kerja keras. Tabur hal-hal yang baik. Tuhan akan memberkati 100 kali lipat. Bapak Ibu mau diberkati? Mau? Tabur dong. Tabur. Tapi jangan seperti Abimelek. Dia bilang begini. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Cemburu.
Pantasan Tuhan menghadirkan kelaparan. Tuhan menghadirkan kelaparan di Filistin. Karena modelnya begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini rahasia Ishak diberkati Tuhan. Ia bekerja. Kalau Bapak Ibu baca ayat 12 itu dikatakan begini. Ayat 12 sudah ya. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Saya baca dari ayat yang 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para Ishak. Mereka, air ini kepindahan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri. Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu Ishak menabur dan bekerja, ada tantangan yang dia peroleh. Ada ujian yang dia peroleh. Makanya rahasia keempat Ishak diberkati Tuhan itu. Ishak sabar menghadapi tantangan. Ishak sabar menghadapi ujian. Abimelek iri dengannya. Orang-orang Gerar iri dengannya. Dia terus menggali sumur. Dia gali sumur yang pertama, mereka bertengkar. Makanya Ishak kasih nama sumur itu Esek. Mereka bertengkar. Karena mereka iri hati, Ishak mendapatkan air di situ, di sumur itu. Gali sumur yang kedua sama, mereka bertengkar. Bahkan bermusuhan dikatakan. Sitna itu dalam bahasa Ibrani artinya bermusuhan. Mereka bermusuhan, orang-orang memusuhi gembala-gembala Ishak. Tapi Ishak orangnya luar biasa. Dikatakan dia cari aman. Dia tidak mau menyusahkan orang lain. Dia diusir dari Abimelek, dia pindah lagi. Gembala-gembalanya bertengkar lagi dan orang-orang Gerar, dia pindah lagi. Kemudian dia gali sumur. Di situ orang tidak bertengkar lagi dengannya. Makanya dia menamakan sumur itu Rehobot. Rehobot itu artinya tidak bertengkar lagi. Kalau sumur yang dua masih bertengkar. Ketika sampai di Rehobot, Ishak bilang, di sini Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Dan kita tidak bertengkar lagi. Di sini Bapak Ibu kita belajar. Ishak itu sabar menghadapi tantangan. Dia diusir dari Abimelek, Raja Filistin. Dia pindah. Dia pindah. Di sini dikatakan. Dari situ dia pindah. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sabar menghadapi sikap permusuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak ingin membangun permusuhan, membangun pertengkaran dengan sesama. Itu Ishak. Makanya dia benar-benar diberkati Tuhan. Yang salah om. Kalau tidak bisa, maksudnya, wah dong kirim tuyul om. Dong kirim tuyul om. Pakai juga ini tuh, pakai juga penglaris apa tuh supaya, wah dong akan batasi kita blok. Dia baru tidak makan 3 hari, saya bilang anak-anak, selesaikan. Selesaikan. Tidak usah panggil dokter hewan, tidak usah, selesaikan. Bapak ini, Krisman bilang, Bapak ini masih segar, selesaikan. Dalam tempo yang sesingkat-singkat. Daripada dia mati bau, kita buang di kilo 12-an, selesaikan.
Jadi sekalipun virus datang, Om Herman tetap ya, piara babi. Iya. Tapi selama Om Herman piara tidak pernah mati, betul tidak? Tidak pernah. Luar biasa memang. Luar biasa. Waktu saya ikat babi di atas dulu, Om Herman pun dengan Om Martinus aman-aman. Saya punya yang mati. Saya curiga juga. Fadi jangan kasih tahu bapak. Jangan kasih tahu. Bercanda aja. Saya pulang kampus begini, babi sudah begini-begini. Akhirnya saya panggil omnya Adius dari bawah. Datang ame ini babi. Dia sudah goyang kaki 4 di atas bawah. Saya tidak makan. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita tidak perlu berhenti. Amin, berusaha dan bekerja menabur. Kalau kita berhenti menabur dan lihat keadaan situasi di sekeliling. Ishak fokus dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Rahasia Ishak diberkati Tuhan. Ia membangun mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu baca di ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur lagi di situ. Sudah ia pindah dari Gerat, dia pindah ke Berseba. Di sana ia membangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian ia gali sumur. Dan usaha pertaniannya diberkati Tuhan. Usaha peternakannya diberkati oleh Tuhan. Itu Ishak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ia bangun mezbah. Istilah mezbah itu kalau bagi orang Israel. Kayak mereka susun dari batu dan mempersembahkan korban bagi Tuhan hewan di atas. Ya, anak domba yang tambun atau hewan lembu yang tambun mereka persembahkan di atas mezbah sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kalau mereka telah diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah memberkati kita berkelimpahan. Amin. Pertanyaannya, adakah mezbah yang kita bangun sebagai tempat di mana kita membakar korban bakaran dan ucapan syukur bagi Tuhan kita? Ini yang penting. Sebab banyak orang diberkati, tapi mereka lupa mengucap syukur. Banyak orang hidup dalam kelimpahan, tapi mereka lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Ishak diberkati Tuhan. Dan anak buahnya banyak dikatakan. Memang sesuai Alkitab. Semakin kita diberkati, semakin banyak orang yang membantu menghabiskannya. Ya, sama seperti Ishak juga. Ishak diberkati dan anak buahnya semakin banyak. Artinya di sini bahwa hidup Ishak jadi berkat bagi orang lain. Amin. Iya, mungkin kelihatan ini pemborosan karena banyak anak buah. Tidak. Tapi itu bagian dari hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ishak telah menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini yang sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Jangan lupa mezbah. Jangan lupa bangun mezbah korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa jadi berkat setelah saya dan saudara diberkati. Amin. Sebab prinsip Alkitab adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah tahun ini Bapak Ibu sekalian, tahun berapa sekarang? Kalau tahun Imlek, tahun baru Cina, 2574. Tahun 2574. Kalau tahun Masehi, 2023. Kalau tahun baru Cina, 2574. Artinya warisan Imlek ini sudah ada ratusan tahun sebelum tahun Masehi. Jadi lewat tahun ini tahun berkat. Amin. Sekalipun kelaparan di sekeliling saya dan saudara,
sama seperti Ishak, menaburlah. Tuhan yang akan beracara dan memberkati saya dan saudara. Selamat menjadi berkat dimanapun kita berada.